Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kajian online. Amerika Serikat lagi-lagi membuat seluruh dunia murka dengan penolakan secara terang-terangan terhadap berdirinya negara Palestina. Hal ini terjadi ketika otoritas Palestina di tepi barat mengajukan kembali keanggotaan penuh Palestina di PBB. Ya, ini Amerika Serikat selaku Dewan Keamanan PBB langsung melakukan penolakan, bahkan mengancam untuk melakukan veto terhadap resolusi penerimaan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Tempo di artikelnya yang berjudul ini negara Palestina menurut Amerika harus atas persetujuan Israel bukan PBB. Informasi ini benar-benar real teman-teman, bukan informasi hoax ataupun yang dibuat-buat, di mana Amerika Serikat kemarin telah mengeluarkan statement resmi penolakan terhadap aplikasi atau pendaftaran kembali Palestina menjadi anggota penuh di PBB. Dalam pernyataan resminya, Amerika Serikat beralasan kenapa AS sampai menolak Palestina untuk menjadi negara atau anggota penuh di PBB. Alasannya itu adalah Palestina harus terlibat dahulu menyelesaikan negosiasi dengan Israel, atau secara kasarnya Amerika harus menunggu persetujuan Israel untuk berdirinya negara Palestina. Jadi secara tidak langsung PBB ini berada di bawah Israel. Amerika menyebut berdirinya negara Palestina ini bukan didasari oleh perizinan dari PBB, tapi dari Israel. Selama Israel tidak mengizinkan berdirinya negara Palestina, maka selama itu juga Amerika Serikat akan terus menolak atau terus memveto resolusi penerimaan Palestina menjadi negara anggota penuh di PBB. Oke teman-teman, kita juga mau coba cek ini press release lengkapnya dari Tempo biar informasinya bisa tersampaikan secara lengkap dan lebih kredibel. Dilansir dari tempo.co di artikelnya yang berjudul Amerika Serikat negara Palestina harus lewat restu Israel bukan PBB menyebutkan pada Rabu tanggal 3 April 2024, Amerika mengumumkan penentangannya terhadap otoritas Palestina yang berusaha mendapatkan keanggotaan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan mengatakan bahwa dukungannya terhadap pendirian sebuah negara Palestina akan diberikan setelah negosiasi dengan pendudukan Israel selesai. Kami sebenarnya mendukung pendirian negara Palestina yang merdeka, dan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan melalui negosiasi langsung melalui para pihak, sesuatu yang sedang kami upayakan saat ini dan bukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada para wartawan. Miller menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah terlibat aktif dalam menciptakan jaminan keamanan bagi pendudukan Israel sebagai bagian dari landasan negara Palestina. Hal ini terjadi ketika Israel terus membangun pemukiman di tepi barat yang malah diakui oleh PBB dan Washington sebagai wilayah Palestina tanpa menghadapi konsekuensi hukum atau hukuman apapun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama beberapa dekade telah menentang habis-habisan negara Palestina dan memimpin pemerintahan sayap kanan yang anggotanya terus memusuhi otoritas Palestina yang memiliki otonomi terbatas di beberapa bagian tepi barat. Otoritas Palestina telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang meminta Dewan Keamanan untuk meninjau kembali permintaan kenegaraan yang telah lama diajukan pada bulan April. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menolak pendirian negara Palestina. Knesset meloloskan rancangan resolusi pemerintah pada Februari lalu yang menolak pengakuan sepihak atas negara Palestina. Resolusi tersebut disahkan dengan suara mayoritas yang sangat besar dengan 99 dari 120 anggota parlemen Israel mendukung undang-undang tersebut. Pada 2011, pemerintah Presiden Muhammad Abbas meluncurkan aplikasi kenegaraan yang tidak dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan. Namun, Majelis Umum memberikan status pengamat kepada negara Palestina pada tahun berikutnya. Setiap permohonan keanggotaan PBB harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Keamanan, di mana Amerika Serikat
pendukung utama Israel dan 4 negara lainnya memiliki hak veto, kemudian harus disetujui oleh 2/3 mayoritas majelis umum. Ya teman-teman, dari artikel ini kita bisa mendapatkan informasi yang sangat-sangat jelas di mana Amerika Serikat mempersulit berdirinya negara Palestina merdeka. Satu-satunya cara Palestina ingin merdeka menurut Amerika Serikat adalah mendapatkan persetujuan dari Israel. Dan tentu persetujuan Israel ini adalah hal-hal yang sangat tidak mungkin didapat oleh Palestina, di mana Palestina ini adalah negara yang masih dalam penindasan Israel dan penjajahan Israel. Dan Israel pun sejak 2011 ya telah menolak resolusi penerimaan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Jadi memang ini akan sangat sulit jika kita harus memperjuangkan Palestina di PBB. Sampai kapanpun saya rasa Palestina tidak akan bisa merdeka jika harus menunggu persetujuan dari Israel ataupun persetujuan dari Amerika Serikat. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Nantikan update menarik lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.